Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang industri gas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6. Pertama, saya Meiza Lutfia Majid, NIM I0522066, Ataya Jasmine Nabila, NIM I0522016, Evelyn Patricia Mandiri, NIM I0522040, Keisha Widyadana Nawangsari, NIM I0522058, dan Sindari Putnama Ladatu, NIM I0520104. Data industri. Jenis industri ada industri gas dengan kapasitas 425.000 ton per tahun, tahun didirikan 1971, dengan lokasi pabrik Jalan Berbek Industri 1 nomor 23A, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rencana pendirian industri dengan kapasitas 425.000 ton per tahun, rencana lokasi di Cilegon, Banten, dan tahun berdiri 2027. Untuk yang pertama ada diagram alir, di mana tahap awal itu tahap kompresi dan pemurnian udara, di mana udara masuk dari lingkungan luar melewati tahap awal berupa filtrasi udara untuk menghilangkan partikel kotoran, lalu melewati TC untuk mengontrol suhu lah. Di produksi gas TC ini digunakan untuk menurunkan suhu, lalu menuju expander. Nah, di expander ini ada flow switch untuk mendeteksi aliran cair apa gas, lalu menuju ke separator untuk memisahkan aliran udara dan gas. Lalu dikembalikan lagi ke expander menuju WS, di mana WS itu yaitu water separator untuk menghilangkan sisa-sisa uap air dan udara. Selanjutnya udara yang kering itu dikeringkan ke dalam dryer yang diisi dengan molucre sieve untuk menyerap uap air dan karbon untuk menghasilkan udara bersih yang bebas uap air dan udara. Selanjutnya, tahap 2 yaitu pendinginan dan liquefaction. Jadi setelah melewati tahap pemurnian, udara bertekanan tinggi yang sudah bebas kotoran didinginkan lebih lanjut menggunakan heat exchanger atau penukar panas. Nah, pada tahap ini, udara mengalami proses liquefaction, yaitu udara berubah menjadi fase cair karena suhunya menurun drastis, sekitar minus 180 derajat Celcius hingga minus 190 derajat Celcius, dengan memanfaatkan ekspansi udara melalui expander dan penurunan tekanan mendadak yang menghasilkan suhu yang sangat rendah. Selanjutnya adalah tahap pemisahan dengan distilasi kriogenik. Udara cair yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam kolom distilasi kriogenik yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu kolom atas super column untuk memisahkan gas nitrogen dan ada kolom bawah lower column untuk memisahkan oksigen. Pada bagian ini pemisahan gas dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing gas. Untuk nitrogen memiliki titik didih sekitar minus 196 derajat Celcius, terkumpul di atas kolom karena lebih volatil. Untuk oksigen, titik didihnya sekitar minus 183 derajat Celcius, terkumpul di bagian bawah kolom. Gas argon yang memiliki titik didih di antara oksigen dan nitrogen akan dipisahkan di kolom distilasi tambahan untuk meningkatkan tingkat kemurniannya. Selanjutnya ada tahap penyimpanan dan distribusi. Hasil pemisahan berupa gas cair, ada oksigen cair, nitrogen cair, dan argon cair disimpan dalam tangki penyimpanan khusus yang terisolasi. Selanjutnya, produk gas ini akan didistribusikan dalam bentuk cair atau diuapkan kembali menjadi gas sebelum dikirim ke pelanggan. Selanjutnya, bahan baku utama yang kami gunakan yaitu udara yang diambil langsung dari atmosfer. Komponennya berupa nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, hidrogen, neon, helium, metana, air, kripton, dan xenon. Lalu ada spesifikasi alat di mana satu filter udara dengan tipe vertikal dengan self cleaning dengan tekanan 1 mps dengan desain temperatur 30 derajat Celcius. Lalu yang kedua itu ada air feed turbo compressor dengan tipe AM ZKS2 dengan daya 2500 HP. Lalu yang ketiga itu ada refrigerasi dengan tipe UV 17.000 per 6
dengan daya 1009 kW, lalu dengan 4 ada screw kompresor dengan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya ada kondensor dengan tipe 13R730 dengan berat 1233 kg, modelnya Shell and Tube. Kemudian ada Shell and Tube evaporator dengan temperatur 60 derajat Celcius, volume 178 meter kubik, berat 1233 kg, tekanan yang diperbolehkan 0,98 megapascal dengan tekanan maksimal 1,25 megapascal. Kemudian ada water separator dengan tekanan desain 0,7 megapascal, tekanan kerja maksimum 0,7 megapascal, desain temperatur minus 200 derajat Celcius, media kerja udara, kapasitas volume 1 meter kubik, struktur utama silinder dengan tipe instalasi vertikal. Selanjutnya ada molecular sieve adsorber dengan media udara dan gas waste nitrogen, kapasitas 21 meter kubik, tekanan pada silinder 0,7 megapascal, temperatur 250 derajat Celcius, dengan tipe adsorbennya 13X APG. Yang ke-9 ada sheet electric heater dengan nominal voltage 380 volt, nominal outputnya 2 kW. Selanjutnya ada main heater exchanger. Tipe badan utamanya multi-cavity fin vessel dengan tipe pemasangan vertikal. Heat transfer areanya 165, 1545, 2145, 1960, 1235, 3980, 263, 124 meter kubik. Dengan kapasitas 0,18, 0,83, 1,24, 1,11, 0,72, 2,57, 0,14, 0,09 meter kubik. Selanjutnya ada high pressure column atau lower column dengan tipe badan utama single cavity coil welding structure. Tipe instalasinya vertikal, desain temperaturnya minus 196 derajat Celcius dan kapasitasnya 19 meter kubik. Lalu ada low pressure column atau upper column dengan tipe instalasi stand, tekanan desainnya 0,15 megapascal, desain temperaturnya minus 196 derajat Celcius dengan kapasitas 29 meter kubik. Lalu ada heat exchanger dengan tipe badan utama multi-cavity fin vessel dengan tipe penyangga fix. Heat transfer areanya 304,3, 547,8, 41, 8,8, 79,1, 28,7 meter kubik dengan kapasitas 0,326, 0,563, 0,067, 0,008, 0,048 meter kubik. Selanjutnya ada high and low temperature expander turbine dengan parameter high and low temperature, desain tekanannya yang high 0,562 megapascal dan yang low 0,568 megapascal, desain temperaturnya 40 derajat Celcius, kapasitasnya yang high 10.600 dan yang low 12.500. Selanjutnya ada water cooler dengan desain tekanan 0,6 megapascal, desain temperaturnya 80 derajat Celcius dengan berat 4.500 kg. Selanjutnya ada crude argon column 1 dengan tipe single flat weld structure, desain tekanannya 0,15 megapascal, desain temperaturnya negatif 196 derajat Celcius dengan kapasitas 20 meter kubik. Selanjutnya ada crude argon column 2 tipe Antum's and flat, desain tekanannya 0,15 megapascal, desain temperaturnya negatif 196 derajat Celcius dengan kapasitas 0,36 meter kubik. Selanjutnya ada crude argon condenser dengan tipe corrosion allowance dan desain tekanan 0,15 megapascal dan desain temperatur minus 196 derajat Celcius. Volume 0,36 dan 0,32 meter kubik.
Selanjutnya ada pure argon evaporator dengan tipenya itu corrosion allowance dan desain tekanan 0,7 megapascal, sedangkan desain temperatur minus 196 derajat Celcius dan kapasitas 0,0052, 0,55, dan 0,011 meter kubik. Selanjutnya ada tangki oksigen cair dengan tipe cylindrical vertikal dan desain tekanan 1 atm, volume 1000 meter kubik dan tingginya itu 16.750 mm. Sedangkan tangki nitrogen cair dengan tipe cylindrical vertikal, desain tekanan 1 atm, volume 1000 meter kubik dan tingginya 16.750. Tangki argon cair dengan berat 15.010 kg, desain tekanan 15 atm, dan volume 30 mm kubik, dan tingginya itu 10.420 mm. Rancangan biaya alat. Pertama kita buat linearisasi grafik antara tahun versus CEPCI menggunakan Excel, lalu didapatkan equation dengan Y sama dengan 16,2634 X minus 24864. Kemudian disubstitusikan persamaan tersebut dengan mengganti X menjadi tahunnya dari 2007 sampai 2027 untuk mendapatkan data 2027 dengan nilai CEPCI 745,111. Selanjutnya untuk biaya peralatan, harga referensi didapatkan dari website Matches. Kemudian untuk mencari harga tahun 2027 menggunakan rumus harga referensi dikali nilai CEPCI 2027 per nilai CEPCI 2014. Kemudian didapatkan harga total sebesar 3.346.561,99 dolar dan dikonversi ke dalam rupiah dengan konversi dolar ke rupiah 16.000, yaitu sekitar 53.544.991.778 rupiah. Lalu ada total capital investment, di mana kita mendapatkan direct sama indirect cost. Itu kan lalu dihitung menjadi fixed capital investment mendapatkan 29.659. Lalu dengan working capital investment itu ada dengan sebesar 15% didapatkan 5.234. Lalu total keseluruhan itu didapatkan 34.894 dari keseluruhan total capital investment. Selanjutnya ada manufacturing cost. Yang pertama ada direct manufacturing cost. Yang itu ada bahan baku, pengolahan limbah, utilitas, operating labor, supervisi langsung dan pengawasan, maintenance dan perbaikan, penyuplai operasi, biaya laboratorium, paten dan royalti dengan total direct manufacturing cost adalah 2.597.521,28 dolar. Lalu ada fixed manufacturing cost, itu ada depresiasi, pajak properti dan asuransi, plan overhead cost dengan total fixed manufacturing cost adalah 5.537.055 dolar. Lalu ada general expense, itu ada administrasi, distribusi dan penjualan, penelitian dan pengembangan dengan total general manufacturing cost yaitu 114.698 dolar. Dengan biaya total produksi yaitu 8.249.275 dolar. Untuk bahan baku berupa udara langsung diambil dari atmosfer dan sebagian besar bahan baku
suhu pabrik gas sendiri diperoleh dari udara bebas sehingga tidak ada limbah yang dihijaukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.